Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang akan berkompetisi dalam Pilkada Bali tahun 2024, yaitu paslon nomor urut 1 Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana serta paslon nomor urut 2 Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta mengikuti debat terbuka perdana yang digelar KPU Provinsi Bali, Rabu tanggal 30 Oktober malam. Bertempat di Sanur, kedua paslon diberikan kesempatan menyampaikan visi misi dan programnya yang berkaitan dengan tema debat, memformat Bali menuju pariwisata berkelanjutan. Sejumlah program ditawarkan dua pasangan kandidat untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Mulya Pas memaparkan berbagai program unggulan mereka untuk membangun Bali lebih baik. Mereka akan fokus pengembangan aplikasi layanan wisatawan yang terintegrasi hingga menyelesaikan persoalan sampah dan kemacetan yang selama ini menjadi momok bagi pariwisata. Visi yang kami tawarkan adalah mewujudkan Bali Dwipajaya menuju Indonesia Emas 2045. Bali Dwipajaya adalah Mulya Pas, maju, unggul, lestari, indah, ajeg, pasti sejahtera. Dari visi-visi tersebut, kami turunkan menjadi 9 tata kelola, yaitu tata kelola pendidikan olahraga dan pemuda perempuan, tata kelola kesehatan, tata kelola ekonomi, tata kelola desa adat, tata kelola lingkungan hidup, tata kelola pembangunan infrastruktur, tata kelola keuangan aset dan daerah, tata kelola pemerintahan, tata kelola pariwisata dan pertanian. Dari 9 tata kelola tersebut, kami turunkan menjadi beberapa program strategis dan program umum. Dan sesuai dengan format tema pada debat pertama ini adalah memformat Bali menuju pariwisata berkelanjutan, yang dibagi menjadi 5 subtema, yaitu hukum dan Kamtipnas, isu lingkungan dan tata ruang, ketahanan budaya, infrastruktur dan moda transportasi, dan ekonomi pariwisata. Untuk mempersingkat waktu, kami membagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama, hukum dan Kamtipmas, isu lingkungan dan tata ruang, ketahanan budaya. Dalam program, aplikasi terintegrasi dan tim pengendali bersama, pembentukan badan khusus pengelolaan sampah untuk menuntaskan masalah persampahan, penanganan dan pencegahan banjir, serta meningkatkan cadangan debit air tanah, menambah ruang terbuka hijau, taman ramah anak dan lansia, melanjutkan program Simantri yang pernah sukses di zaman Mangku Pastike, dan juga mengembalikan besar insentif Subak sebesar 50 juta minimal akan naik secara berkala pada jumlah yang tepat. Penghijauan di daerah kritis, subsidi benih bibit dan pupuk petani, serta memaksimalkan pengolahan pasca panen yang pasar utama adalah sektor pariwisata, menghidupkan restorasi bangunan karya seni, cagar budaya di Bali dan museum-museum yang ada di Bali, memperkuat otonomi desa adat dan memperkuat keuangan LPD, serta bantuan kepada desa adat yang diberikan secara sekaligus tanpa ada intervensi lembaga lainnya, mengadakan program Seniman Bali Metaksu, dan juga memfasilitasi pertunjukan seni budaya secara rutin untuk melahirkan seniman-seniman muda berbakat dan bertalenta. Program kesejahteraan Sulinggi dan Tuan Khusus STT, Pemangku dan Pecalang. Klaster kedua yaitu infrastruktur, moda, transportasi, dan ekonomi pariwisata. Dalam program merealisasikan pembangunan Bali Bandara Utara dan infrastruktur penunjangnya, dan menuntaskan blank spot internet di seluruh wilayah di Bali, yang mana 2 program ini telah dijanjikan 5 tahun yang lalu tetapi tidak terrealisasi. Kami Mulya Pas datang akan merealisasikannya. Dan pembangunan pelabuhan Celukan Bawang berstandar internasional, meningkatkan kualitas jalan dan membuka akses jalan baru di daerah terisolir, mengembangkan transport dan traffic management system, program MRT dan jalan tol, serta pembangunan sarana park and ride, membangun stadion berstandar internasional dan nasional, community based tourism, kualitas umum di daerah wisata untuk kenyamanan para wisatawan, membangun Bali Trade Center, Factory Outlet, dan Nusantara Outlet untuk
meningkatkan UMKM dan ke industri pariwisata di Bali dan memfasilitasi warga Bali yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Jika ingin balik ke Bali dan menjadi entrepreneur, kami akan bantu perizinan dan perkreditannya. Dari sekian program yang dicanangkan, itu akan berjalan baik dan lancar jika fiskal daerah kita dalam keadaan nyaman dan sehat. Sedangkan fiskal daerah kita sekarang dalam keadaan defisit dan beban PEN yang cukup besar. Maka dari itu, prinsip satu jalur itu akan membantu kita menambah anggaran dan program-program yang ada di APBN. Sementara itu, dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali, Koster Giri telah merestorasi Parahyangan Pura Agung Besaki di Karangasem pada periode pertama sebagai Gubernur Bali. Sebab, banyak pelinggi yang sudah rusak berat. Apalagi, Pura Besaki merupakan pusat spiritual Bali, sehingga Bali memiliki aura yang sangat kuat yang menjadi daya tarik wisata dunia. Pertama adalah program restorasi Parahyangan Pura Agung Besaki, karena banyak pelinggih yang sudah rusak berat. Pura Besaki merupakan pusat spiritual Bali, sehingga Bali memiliki aura yang sangat kuat dan menjadi daya tarik pariwisata dunia. Program pembangunan kawasan pusat Kebudayaan Bali Klungkung untuk menjadi objek pariwisata berkelas dunia, meningkatkan daya saing pariwisata Bali agar bisa berkelanjutan. Pembangunan Turya pada Toar Buleleng Bali Utara untuk mewujudkan kawasan pariwisata baru berkelas dunia, sekaligus menyeimbangkan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Pembangunan gedung parkir Purwobatur, karena selama ini selalu macet, maka mobil akan ditampung di gedung parkir. Selanjutnya dibangun jalan penghubung Purwobatur dan Pura Besaki, karena Puja Wali di Purwobatur dan Pura Besaki selalu bersamaan sehingga macet. Dengan jalan ini dipastikan tidak akan ada macet lagi selama Puja Wali berlangsung di Pura Besaki dan Purwobatur. Membangun jalan baru Sangyangambu menghubungkan Kabupaten Klungkung dan Karangasem sebagai bagian dari jalan lingkar Bali. Jalan melalui terowongan sepanjang 200 meter. Para wisatawan menjadi nyaman, aman, tidak lagi melewati tikungan yang membuat merasa tidak nyaman dan aman. Membangun jalan baru Brine menghubungkan Karangasem dan Buleleng agar para wisatawan dengan nyaman bisa mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Karangasem dan di Kabupaten Buleleng. Jalannya sangat indah dengan jembatan yang bagus. Melanjutkan pembangunan jalan shortcut Singaraja dan Pasar titik 10, titik 9 dan 10. Saat ini sedang tender, akan dibangun pada tahun 2025 dan selesai pada tahun 2026, sehingga para wisatawan yang berkunjung ke Buleleng tidak lagi terganggu dengan kenyamanan yang mengancam keamanannya. Pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui saat ini sedang berlanjut pembebasan lahan yang sudah disiapkan dana dari APBN 500 miliar untuk tahap pertama. Kemudian sedang berlangsung tender konstruksi, direncanakan selesai pada awal tahun Astungkara pertengahan tahun 2025. Jalan tol ini mulai dibangun. Ini akan menjadi jalan untuk menuju destinasi wisata di wilayah Bali Barat untuk menyeimbangkan pembangunan di Bali. Pembangunan kawasan terpadu Pelabuhan Ahmad Karangasem. Pelabuhan Ahmad akan dikembangkan menjadi pelabuhan terpadu perikanan, penumpang, dan pariwisata, sekaligus menjadi destinasi pariwisata di Kabupaten Karangasem, di Bali Timur. Pembangunan kawasan terpadu Pelabuhan Sangsit Buleleng akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan, penumpang, dan wisatawan, agar wisatawan bisa berkunjung ke Buleleng dengan baik. Pembangunan jalan baru Sunset Road Mahendra Data untuk memecahkan masalah kemacetan di Denpasar yang membuat para wisatawan menjadi tidak nyaman. Dengan jalan baru ini, maka wisatawan di Denpasar dan Badung
dan ke daerah lain itu menjadi nyaman dan lancar. Ini jalan baru, ini lintasannya. Pembebasan lahan akan dilakukan dengan land consolidation. Pembangunan jalan baru underpass Tohpati dan Pasar yang merupakan titik macet luar biasa dan pasar harus diselesaikan agar para wisatawan nyaman berjalan. Pembangunan jalan baru underpass Tohpati dan Pasar kalau sudah jadi kira-kira indahnya seperti ini. Pembangunan jalan baru underpass Ahmad Yani dan Pasar paling banyak macetnya harus mendapat prioritas supaya para wisatawan itu berjalan dengan baik. Pembangunan jalan baru underpass Jimbaran Badung karena Badung juga macet sekali harus diselesaikan dengan cepat. Pembangunan gedung parkir Sanur agar mobil tidak lagi parkir di Pelabuhan Sanur tapi diparkir di gedung ini supaya rapi. Selanjutnya akan dibangun jalan shuttle dari gedung parkir menuju Pelabuhan Sanur supaya tidak macet di Sanur dan di Denpasar, menyisir pantai dengan sangat indah. Pada debat terbuka perdana ini, panelis yang dilibatkan untuk menyusun pertanyaan, yaitu Nyoman Sri Subawa yang merupakan Rektor Undiknas Denpasar, I Gede Suwindia merupakan Guru Besar Ilmu Agama dan Budaya, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi yang merupakan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UNUD, Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranata Ketua Pusat Unggulan Ipteks Pariwisata LPPM UNUD, I Made Rairidarta sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Bali, Agus Ganesa Rahyuda, Dekan FEB UNUD, dan Made Krisna Dinata yang merupakan Direktur Eksekutif Walhi Daerah Bali. Ketut Winata, Miasa, dan Adi melaporkan.